Bab 2787. Bermain catur. 3 wanita, 1 pukulan dan 1 pedang. Jika berduel, dia benar-benar dapat menekan salah satu dari mereka, tetapi jika mereka bertiga maju bersama-sama, maka sudah berbeda. Hampir dalam sekejap, ilmu pedang hidup dan mati warrior yang mencapai puncaknya. Puncak yang sebenarnya. Keadaannya saat ini adalah keadaan terkuatnya. Di awal, dia mulai mundur terus-menerus karena terus ditekan oleh ketiga wanita itu. Dan ketiga gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda berbelas kasihan, melainkan menyerang warrior yang dengan gila. Jelas, mereka ingin mendorong warrior yang hingga batasnya. Dengan cara ini, mereka berempat terus bertarung di seluruh dunia. Dan di suatu tempat di atas awan, wanita bergaun polos duduk di depan papan catur. Dia menatap papan catur di depannya, menopang papan catur dengan kedua tangan. Di tangan kanannya, bidak catur putih terus bergulir di ujung jarinya. Setelah kematian Yang Joyan, hanya tersisa wanita itu yang bermain catur sendirian, di mana dia bermain catur dengan dirinya sendiri. Melihat papan catur untuk waktu yang lama, wanita itu tersenyum sedikit. Tunggulah sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan bidak di tangannya kembali ke toples catur. Wanita bergaun polos bangkit, dia berbalik dan berjalan ke pohon ilahi tidak jauh. Tubuh utama dari Dewa Pohon. Wanita bergaun polos memandang Dewa Pohon itu dan tersenyum kecil. Kamu pernah berkata bahwa tidak peduli seberapa jauh jaraknya, harus memberikan kesempatan kepada dunia ini, alam semesta yang luas ini dan semua makhluk. Sebelumnya aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, tapi sekarang, aku secara bertahap memahaminya. Sayangnya, aku telah memahami yang lebih baik, tapi dengan tidak ada kamu, maka tidak ada aku, jadi aku akan menghormati kamu. Saat dia mengatakan itu, dia menekuk jari dan Dewa Pohon bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang diangkat. Wanita bergaun polos tersenyum dan berkata, aku tidak membunuhmu saat itu karena aku memiliki niatan tersembunyi. Sekarang aku melepaskanmu, karena aku hanya ingin memberimu sebuah kesempatan. Setelah beberapa saat hening, Dewa Pohon itu tiba-tiba bergetar hebat, kemudian berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di atas awan. Wanita itu melihat ke bawah, tepatnya adalah melihat warrior yang di dunia tertentu. Dengan memberinya kesempatan, itu sama saja dengan memberi kesempatan pada alam semesta 3 dimensi. Di celah ruang hampa, orang misterius dan Winasu tiba-tiba saling berpandangan, lalu dalam sekejap, keduanya muncul tepat di luar celah. Winasu mendongak dan di depan matanya, sebatang pohon perlahan turun dari langit berbintang. Pohon Dewa Boundless. Melihat adegan ini, Winasu awalnya tercengang dan saat berikutnya, dia terbang ke langit seperti orang gila dan jatuh langsung ke pohon Dewa Boundless. Di udara. Dengan masuknya Winasu, pohon Dewa Boundless seolah hidup dalam sekejap dan tekanan dahsyat tiba-tiba muncul di langit berbintang ini. Seketika seluruh langit berbintang bergetar. Orang misterius itu mendongak sambil melipat kedua tangan di depannya, entah apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Winasu muncul di depan orang misterius. Namun, Winasu saat ini bukan lagi Winasu yang dulu. Bila kekuatannya saat ini dibandingkan dengan dulu, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Pohon Dewa Boundless. Di puncaknya, dia berani menantang Valen. Orang misterius berbisik, bagaimana menurutmu? Perlahan mata Winasu terpejam, waktu itu dia menarikku menjauh dari tubuh utama dan membuatku menderita rasa sakit karena terpisah dari jiwaku. Sekarang dia mengembalikan tubuh utama ke aku,
akan tetapi itu bukan karena dia sedang berbuat baik, melainkan dia terlalu percaya diri dan tidak takut pada semua yang ada di dunia. Jadi, tanya orang misterius. Winasu membuka matanya, bertarung satu lawan satu dengannya. Bertarung. Entah itu Winasu atau orang misterius, jika mereka ingin melarikan diri, Valen mungkin tidak mengejar mereka, tetapi bagi mereka, satu-satunya tujuan hidup mereka adalah untuk membunuh Valen. Ini adalah balas dendam dan juga pertarungan. Jika mereka benar-benar dapat membunuh Rowika, tidak akan ada belenggu lagi di hati mereka dan mereka bisa melangkah lebih jauh. Valen sudah menjadi belenggu di hati banyak orang, terutama mereka yang pernah melawannya. Di depan Winasu, orang misterius itu mengangguk pelan, "Kalau begitu ayo kita bertarung." Pada saat ini, keduanya tiba-tiba menoleh untuk melihat celah itu dan napas yang mengerikan keluar dari celah itu. Orang misterius berbisik, "Siluman Kirin sudah sadar." Winasu sedikit menundukkan kepalanya, "Semuanya, sudah waktunya untuk berakhir." Dunia Eternity. Di puncak gunung, Feroding berdiri di tepi puncak gunung, melihat semua yang ada di bawah. Dia masih memakai riasan merah. Di samping Feroding adalah Yoshi Huang dan Yunita Liu, perwakilan dari dua generasi muda. Satu mewakili sekte belantara dan yang lainnya mewakili dunia perang. Alam semesta 4 dimensi telah memasuki dinasti Eternity. Yoshi Huang berkata lembut. Feroding tersenyum dan berkata, "Apakah di dalam hatimu, kamu merasa sedikit kesal?" Yoshi Huang terkekeh, "Sedikit." Feroding menggelengkan kepalanya, "Jangan berpikir begitu. Dia memang dapat menghancurkan seluruh alam semesta 4 dimensi, tetapi pada saat itu, alam semesta 3 dimensi akan berkuasa, padahal yang dia inginkan adalah keseimbangan." Yoshi Huang terdiam. Feroding berkata lagi, "Begitu Master Alam Semesta 4 dimensi muncul, lalu beberapa orang ini cukup tinggal selama puluhan tahun di alam semesta 3 dimensi, pasti akan menjadi sombong serta tidak ada rasa bahaya atau bahkan perpecahan. Namun, dengan adanya master dari alam semesta 4 dimensi, siapa yang berani membuat masalah di alam semesta 3 dimensi?" Setelah mengatakan itu, dia memandang Yoshi Huang dan Yunita Liu, "Apakah kalian berani?" Keduanya menggelengkan kepala. Tanpa master dari alam semesta 4 dimensi, bertahun-tahun kemudian, mereka pasti akan mulai membuat masalah dan bahkan kontradiksi besar akan terjadi. Namun, dengan adanya master alam semesta 4 dimensi, alam semesta 3 dimensi tidak akan pernah berani mengacau selamanya. Demikian pula, dengan adanya alam semesta 3 dimensi, alam semesta 4 dimensi tidak akan berani mengacau. Di kedua sisi, terbentuknya keseimbangan. Feroding memandang ke langit yang jauh. Sekarang alam semesta 3 dimensi pada dasarnya telah tenang, tetapi, dia sangat jelas, ini hanya sementara. Di atas awan itu, masih ada seorang wanita. Semua masa depan itu berada di tangan wanita itu. Dan juga Warrior Yang. Memikirkan Warrior Yang, mata Feroding berangsur-angsur menjadi sedikit beku. "Kamu harus kembali." Di suatu tempat di atas laut, sebuah peti mati digantung. Tidak jauh dari peti mati, ada seorang wanita mungil duduk bersila. Wanita ini adalah Tako. Tako sudah melirik peti mati itu selama beberapa hari. Tidak ada gerakan dari peti itu, tapi dia bisa merasakan aura dari dalam peti itu. Setelah beberapa saat, Tako menarik kembali pandangannya dan matanya perlahan tertutup. Di langit berbintang, seorang kultivator pedang berjubah putih terus berjalan menuju kedalaman langit berbintang dan dia berjalan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kultivator pedang itu hanya berjalan seperti itu. Faktanya,
metode kultivasinya berbeda dari orang lain di dunia, di mana dengan dia berjalan itu sama saja sedang berkultivasi. Ilmu pedangnya keluar selangkah demi selangkah seperti ini. Kultivator pedang yang berjalan di dunia. Suatu tempat di dunia. Warrior yang masih bertarung melawan ketiga gadis itu. Daripada mengatakan ini adalah sebuah pertarungan, lebih baik mengatakan ini adalah pengepungan. Di bawah serangan ketiga gadis itu, warrior yang hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebenarnya daripada mengatakan bahwa itu menekan warrior yang, lebih baik mengatakan bahwa itu memberi makan warrior yang. Ilmu pedang warrior yang telah mencapai batasnya saat ini. Batas ini, jika ingin mengandalkan pencerahan, tidak mungkin bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Jika tidak dapat diwujudkan, maka harus dipaksakan. Memaksakan batas maksimal warrior yang. Ini adalah tujuan dari ketiga gadis itu. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, warrior yang menderita lebih banyak luka, hingga pada akhirnya, seluruh tubuhnya tampaknya telah ditebas oleh 1000 pisau, dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, warrior yang sangat gugup hingga dia akan dibunuh oleh pedang jika dia tidak berhati-hati. Dia belum pernah mengalami pertarungan seperti itu selama bertahun-tahun. Dan ilmu pedang hidup dan matinya juga mencapai batasnya sendiri pada saat ini. Harus dikatakan bahwa setiap tebasan pedangnya saat ini adalah pedang hidup dan mati. Ini semua tentang hidup dan mati. Sayangnya jurus hidup dan matinya tidak banyak berpengaruh saat ketiga wanita itu bergabung. Kekuatan gabungan tiga gadis itu jauh melampaui dirinya. Pada akhirnya, warrior yang harus mengorbankan domain pedang hidup dan mati. Pada saat mengorbankan domain pedang hidup dan mati, dia berhasil melampaui ketiga gadis itu dan memukul mundur mereka, tetapi dalam sepersekian detik, di bawah kerja sama ketiga gadis itu, domain hidup dan mati miliknya langsung patah. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Seketika sebulan telah berlalu. Warrior yang ada mengalami peningkatan, harus dikatakan bahwa itu sangat jelas, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan ketiga gadis itu sendirian. 1 bulan lagi berlalu. Pada hari ini, ketiga gadis itu berhenti. Warrior yang terbaring di tanah, seluruh tubuhnya seperti lumpur. Namun, dia merasa sangat puas di dalam hatinya. Selama periode waktu ini, dia telah bertarung dengan sangat bahagia. Dia benar-benar melepaskan kekuatan sepenuhnya tanpa ragu sedikit pun. Ketika dia menunjukkan semua kekuatannya tanpa ragu sedikit pun, dia menemukan satu hal, yaitu dia bisa berbuat lebih baik dan masih banyak kekurangan, tetapi juga bisa menjadi lebih kuat. Tidak pernah ada batasan. Di samping, setelah melirik wanita bergaun putih serta adik Black, aku pergi. Adik Black mengangguk, hati-hati. Wanita bergaun putih itu juga berkata, hati-hati. Setelah melirik kedua wanita itu, ragu-ragu sejenak dan menghela nafas pelan, kami tidak berutang apapun pada dunia ini, kalian berdua tidak perlu. Wanita bergaun putih itu tersenyum, ini pilihan kami. Setelah mengangguk ringan dan berbalik untuk pergi. Terima kasih. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, setelah berhenti, aku sedang membantu mereka. Setelah berbicara, dia menghilang ke kejauhan. Pada saat ini, sebuah perubahan terjadi, di mana sebuah pedang tiba-tiba muncul di atas kepala warrior yang. Pedang menjalani kebenaran. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, apakah kamu akhirnya akan melakukannya? Pedang menjalani kebenaran. Pedang tiba-tiba jatuh di depan warrior yang, lalu sebuah suara muncul di lapangan, angkat pedang. Warrior yang melirik wanita bergaun putih dan adik Black, sudah cukup banyak yang kalian lakukan untuk alam semesta ini, selebihnya biarkan aku saja.
Setelah itu, dia menginjak pedang menjalani kebenaran. Pedang menjalani kebenaran, pedang menghilang ke atas langit. Di lapangan, wanita bergaun putih dan adik Black saling berpandangan, lalu pada akhirnya, kedua wanita itu berjalan menuju langit sambil bergandengan tangan. Pedang menjalani kebenaran membawa warrior yang dan pedang pengendali ke angkasa, melintasi angkasa dan tak lama kemudian, dia melihat awan. Saat warrior yang menaiki awan, pedang menjalani kebenaran tiba-tiba berbelok tajam dan naik ke langit di atas dunia eternity. Pedang itu tergantung di langit di atas dunia eternity. Di atas awan, wanita itu tersenyum kecil, mainlah catur denganku, bila kamu kalah, alam semesta 3 dimensi akan hilang. Bersambung.